Guru honorer K2 dan non-kategori di sekolah negeri bakal mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK tahap 1 yang dimulai tanggal 13 September ini. Menurut psikolog dari Lembaga Cahaya Hati Nurina, secara psikologis persiapan dibutuhkan para guru honorer untuk mengatur afeksi atau perasaan. Hal inilah yang menurut dia akan mendorong peserta untuk mempersiapkan diri secara lebih baik menjelang ujian nanti. Biasanya saat ujian, guru honorer peserta tes PPPK akan gugup hingga bisa berakibat lupa atas apa yang sudah dipelajarinya, kata Nurina dalam webinar persiapan tes PPPK yang diselenggarakan Ditjen GTK Kemendikbudristek baru-baru ini. Dia menjelaskan dari aspek psikologi. Manusia memiliki 3 komponen di dalam diri. Pertama, komponen kognitif atau kemampuan berpikir. Kedua, komponen afektif atau kemampuan mengelola perasaan. Ketiga, kemampuan konatif atau kecenderungan diri untuk berperilaku. Nurina menyebut jika hal tersebut ditata dan dikelola dengan baik, maka artinya kesuksesan sudah dalam genggaman individu yang bersangkutan. Persiapan secara kognitif. Yang diandalkan pertama kali adalah kemampuan berpikir kita. Belajar yang diiringi dengan ketenangan batin. Dan disertai dengan rasa optimistis, tuturnya. Secara emosi, katanya, ada baiknya peserta tes PPPK 2021 mencari ruang untuk mengomunikasikan perasaan tidak nyaman. Sehingga ketika menjalani ujian tidak terbebani oleh masalah psikis lainnya. Kemudian secara konatif atau kecenderungan berperilaku. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu pembiasaan perilaku yang positif. Yakni teman-teman maupun calon peserta seleksi kompetensi PPPK 2021, tuturnya. Nurina memberikan tips khusus kepada guru honorer. Pertama, atur jam biologisnya, di antaranya jam tidur, jam bangun tidur, dan jam makan. Hal tersebut menurut Nurina akan memberikan sirkulasi emosi menjadi positif sehingga kemampuan berpikir bisa menjadi lebih cepat dan terang. Selain itu, penting untuk menghindari konflik agar peserta tes PPPK ketika ujian berada pada keadaan tenang dan rileks. Serta harus memiliki estimasi waktu, tandas Nurina. Saya ucapkan selamat kepada seluruh calon peserta seleksi pada tahun ini. Anda mendapatkan momentum yang luar biasa ya. Ini adalah satu kesempatan yang diberikan ya, difasilitasi oleh kementerian terhadap teman-teman, dan ini merupakan apresiasi dari jasa teman-teman begitu ketika mengabdi sebagai guru. Ya, tentunya dari pandangan psikologi, kita sebagai manusia ini memiliki 3 komponen di dalam diri kita. Yaitu yang pertama komponen kognitif atau komponen berpikir kita ya. Yang kedua adalah komponen afektif atau kemampuan kita mengelola perasaan kita. Dan yang ketiga komponen konatif atau kecenderungan kita untuk berperilaku. Nah, saya pikir jika 3 hal ini mampu kita tata atau kita kelola dengan baik, yang namanya kesuksesan itu sudah tinggal sejengkal lagi dalam genggaman kita begitu. Nah, apa saja Bapak yang mungkin bisa saya share untuk seluruh peserta pada siang hari ini? Yang pertama, persiapan secara kognitif. Artinya dalam menjawab atau menyelesaikan soal-soal ujian nanti, tentu yang kita andalkan pertama kali adalah kemampuan berpikir kita. Nah, di mana kita bisa mengelolanya? 3 hari merupakan waktu yang tepat untuk teman-teman kembali menyegarkan pikiran gitu ya, atau brainstorming lagi mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tes tersebut. Dengan cara tentunya kita bisa belajar atau fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan tadi ya, saya dengar sebelumnya memang sudah ada tryout, ada modul dan lain sebagainya. Ada baiknya kemudian kita melakukan penyegaran kembali, tetapi mungkin dengan cara yang lebih berkala. Artinya saat kita sudah menguasai sebuah materi, tentunya kita sudah tahu poin-poin mana yang perlu kita refresh kembali. Ya, jadi belajar Pak Dir itu menurut saya merupakan satu titik kunci saat ini ya. Belajar yang seperti apa? Belajar yang diiringi dengan ketenangan batin ya, dan disertai dengan rasa optimis tentunya. Nah, dalam mempelajari sebuah hal, tentunya kita tidak hanya mampu mengandalkan ingatan kita saja, tetapi kita juga perlu mengandalkan kemampuan kita menalar ya, penalaran terhadap materi-materi yang kita pelajari. Nah, disinilah kemampuan kita untuk mengelola perasaan ya dari sisi afeksi
ini akan sangat diperlukan. Mungkin ada beberapa tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman karena ini saatnya sudah dekat begitu ya. Yang pertama memang saya sarankan calon peserta ini untuk mengatur jam biologisnya, Pak Dir. Jadi jam biologis yang teratur ini sudah H-3 ya. Kalau jam biologis yang teratur, artinya apa itu jam biologis? Jam tidur, jam bangun tidur, dan jam makan ya. Ini usahakan dalam 3 hari ini teman-teman lakukan secara teratur ya. Kalaupun ada pergeseran waktu jangan lebih dari 1 jam. Apa manfaatnya? Penelitian telah membuktikan bahwa metabolisme tubuh yang teratur itu akan membuat sirkulasi emosi kita menjadi positif, dan kemudian kemampuan berpikir kita juga bisa menjadi lebih cepat dan lebih terang begitu ya. Sehingga tadi yang pesan-pesan yang disampaikan di awal oleh Bapak Dirjen, saya rasa itu memang sangat-sangat luar biasa ya, dan memang kita butuhkan bahwa dengan kita menata atau bisa mengelola diri kita dalam aktivitas kita sehari-hari sehingga tidak mengganggu jam biologis kita, itu insya Allah nanti akan membantu teman-teman untuk bisa berpikir produktif. Nah, kemudian secara emosi mungkin kita juga bisa memiliki ruang curhat gitu Pak Dir. Kalau kita nih istilahnya ruang katarsis emosi gitu ya. Barangkali selama ini sampai hari ini teman-teman masih punya unek-unek terhadap orang terdekat ya, masih punya ganjalan, masih punya perasaan yang tidak nyaman. Ada baiknya cari ruang untuk mengkomunikasikan perasaan tersebut sehingga ketika teman-teman nanti menghadapi ujian tidak terbebani oleh masalah-masalah psikis lainnya begitu. Namun apabila tidak bisa untuk meluapkan atau menyampaikan perasaannya secara langsung, teman-teman bisa mencari media lain begitu. Nah, kalau sekarang kan curhat online dengan psikolog juga sudah banyak. Manfaatkan kesempatan itu ya. Atau mungkin teman-teman punya cara untuk mengurangi dampak emosi dengan ada yang mungkin dengan melakukan hobinya, dengan kemudian suka mendengarkan musik atau suka berolahraga. Nah, ini bisa kita jadikan semacam cara respon tercepat kita ya untuk mengatasi emosi dalam situasi yang seperti ini. Kemudian secara konatif atau kecenderungan kita berperilaku, tentunya juga ada hal-hal yang perlu kita siapkan, yaitu pembiasaan perilaku yang positif. Teman-teman, calon peserta seleksi ASN pada tahun ini, milikilah kalau tadi ada bahasa afirmasi positif, ini pula juga yang akan saya sampaikan ya. Secara psikologi, afirmasi positif itu sangat diperlukan oleh jiwa kita. Afirmasi positif yang seperti apa? Artinya kita sering berbicara atau mendengar kata-kata yang positif, terutama kita peruntukkan untuk diri kita sendiri. Sehingga jika di dalam beberapa waktu ini mungkin ada lingkungan sosial yang kurang mendukung kita ya, untuk kita bisa berpikir positif, maka mungkin teman-teman bisa mengaturnya dengan menjaga jarak dulu ya, melebarkan jarak dulu untuk meminimalkan konflik. Dan jangan lupa secara spiritualitas tentunya kita juga dekatkan diri kita dengan doa ya, dengan